Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713, UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 1, mata kuliah STSI 4404, keamanan jaringan terkait sniffing menggunakan Wireshark. Oke, pertama, di sini saya sudah memiliki Oracle VirtualBox dengan terinstalnya Wireshark. Kita buka Oracle VirtualBox-nya. Lalu di sini saya menggunakan Ubuntu Server. Untuk di settingannya sendiri, kita butuh network ya. Jadi network di sini saya pilih host only adapter, bisa juga bridge adapter, tapi saya lebih memilih host only saja. Sudah cukup seharusnya, karena di host only adapter ini bisa saling terhubung antar VM, antar host seperti itu, cukup terisolasi dibandingkan dengan bridge adapter. Kemudian di sini promise source mode saya buat allow, karena di sini dari dokumentasi yang diberikan oleh VirtualBox ini untuk menghilangkan semua batasan pada VirtualBox di sini. Jadi biar jaringan atau koneksi dari klien ke server itu tidak ada yang menghalangi. Oke, kemudian di sini saya menggunakan juga VirtualBox host only ether adapter 2. Itu bisa disetting di bagian tools sini, kemudian network di sini bisa create baru. Saya sudah bikin ini. Yang pasti DHCP servernya itu aktif ya, enable. Kalau belum tinggal diklik. Oke, kemudian kita akan jalankan. Oke, di sini sudah tampil login, kita masuk. Oke, di sini sudah berhasil ya. Lalu langkah berikutnya saya lakukan adalah cek IP address yang dimiliki pada Ubuntu server ini. Oke, pada poin 2 ini, di sini terlihat inet 192.168.168.3 IP address yang akan kita pakai untuk saling menghubungkan antara OS klien dengan OS server. Oke, kemudian di sini sudah beres. Lalu kita pastikan untuk di Windows, karena saya pakai Windows, kita cek bagian ini, turn Windows filter on off, cari telnet client, karena pada Windows saya ini, telnet client ini defaultnya tidak tercentang ya. Jadi perlu dicentang untuk telnet aktif. Kemudian kita buka Wireshark, ini kita biarkan dulu. Terus kita juga buka cmd command prompt, karena kita sudah tahu tadi IP address-nya. Kita coba lakukan ping untuk pengetesan koneksi. 28.3. Koneksinya sudah berhasil ya, meskipun di koneksi pertama ini ada request timeout, tapi tidak masalah, yang penting sisanya itu berhasil. Oke, ini juga sudah. Oke, kemudian karena sini sudah, karena sebelumnya saya sudah menginstal telnet ya untuk di Ubuntu ini, jadi tinggal kita pastikan. Jadi saya pastikan ini telnet ini sudah aktif atau belum. Kita ketik sudo ss toolpn grep 23. Nah, grep 23 ini port 23 ya. Masukkan password. Oke. Di sini kalau sudah tampil TCP listen 0, 10 dan selanjutnya itu berarti telnet pada Ubuntu server sudah aktif. Oke, kita tutup dulu. Kita kembali ke Wireshark. Di sini sudah tampil ya. Kita bisa pilih WiFi, Ethernet, Ethernet 2, adapter, loopback, traffic capture. Tapi karena saya tadi pilih host only adapter dengan Ethernet 2, itu harusnya yang ini. Meskipun namanya di sini Ethernet 2 ya. Tapi seharusnya yang ini, karena ini sebelumnya yang saya sudah tambahkan, sebelumnya tidak ada. Jadi kita pilih ini, terus kita jalankan dengan klik sirip view ini sampai dia ada kayak gini. Kemudian kita lakukan koneksi dengan telnet server dari OS client. Kita bersihkan dulu. Di sini kita lakukan telnet IP address yang tadi. Kita enter, akan muncul tampilan seperti ini. Berarti sudah berhasil terhubung dengan telnet. Kemudian jika kita lihat status di sini juga ada telnet, itu berarti sudah Wireshark-nya sudah capturing. Kita masukkan password yang ada di Ubuntu server tadi. Enter, kita masukkan lagi username dan passwordnya, enter. Kita berhasil untuk login.
kita stop, kemudian kita lakukan filter hingga kolom input ini berwarna hijau ya. Terus kita enter atau klik tanda panah ini. Di sini tampil telnet, kita pilih salah satu, lalu kita klik kanan, kemudian follow dan TCP stream. Di sini sudah tampil ya, yaitu berupa plain text di mana kita mendapatkan informasi berupa OS target atau Ubuntu server, di mana dia menggunakan kernel Linux, ini versinya, kemudian hostname-nya itu Ubuntu server login, yaitu username-nya bayurn, kemudian di passwordnya juga terlihat ya, bayurn 1904. Saya melihat ini tambahan informasi lainnya seperti OS Ubuntu-nya versi 24. Kemudian di sini juga ada sistem informasi per Jumat sekarang tanggal 8 Mei yang diakses jam segini. Kemudian sistem load-nya, spesifikasi sistemnya, dan informasi-informasi lain. Jadi di sini sudah kelihatan ya untuk informasi yang didapat apa. Nah, jadi kesimpulannya penggunaan telnet ini pada keamanan jaringan sangat tidak direkomendasikan atau sangat beresiko atau rentan terhadap sniffing, di mana pelaku bisa mengakses Ubuntu server atau OS target server. Penyerang dapat mendapatkan identitas pengguna ya, dan identitas sensitif atau data sensitif, yaitu berupa login dan password, OS yang dipakai versinya berapa, terus sistem informasi. Jadi intinya pada praktikum kali ini membuktikan bahwa penggunaan telnet pada keamanan jaringan sangat tidak direkomendasikan atau sangat rentan terhadap serangan ya, sehingga perlu diubah menjadi sistem yang lebih baik seperti OpenSSH ya. Kemudian juga di telnet ini datanya tuh tidak dienkripsi dengan baik atau bahkan tidak ada enkripsinya. Dapat dilihat di mana Ubuntu server login ini kelihatan username-nya, kemudian di password juga sangat kelihatan jelas. Jadi setelah aktivitas yang saya lakukan, mulai dari menjalankan virtual machine, yaitu Ubuntu server, kemudian akses telnet dari OS klien, yaitu Windows, dengan Ubuntu server sebagai server, dan telah dilakukan capturing juga pada paket sudah terhubung dengan menggunakan Wireshark, dan di sini terlihat ya pada fitur follow TCP stream, kita dapat melihat data yang diakses oleh penyerang, yaitu kita bisa mendapatkan username, kemudian kita juga bisa mendapat password, di mana kedua ini tidak dienkripsi ya oleh telnet. Jadi di sini kita juga bisa tahu informasi sistem yang dipakai, sehingga telnet ini tidak direkomendasikan tidak digunakan karena dari tingkat keamanannya sangat rentan untuk penyerang dapat mengambil data sensitif dan informasi pengguna untuk keperluan-keperluan yang mungkin tidak bertanggung jawab ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di praktikum tugas 1 mata kuliah STSI 4404 keamanan jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.